Tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran dan gerakan Partai Komunis Indonesia, PKI, telah mengguncang sendi-sendi kehidupan bangsa. Ideologi yang mereka bawa, cara yang mereka tempuh, dan peristiwa-peristiwa yang menyertainya meninggalkan luka yang dalam bagi sejarah negeri ini. Para tokoh utama PKI satu persatu diburu, ditangkap, dan dibasmi. Namun di balik peristiwa besar itu, banyak rakyat kecil yang justru menjadi korban tanpa tahu apa-apa. Mereka yang hanya hidup sederhana, bekerja di sawah, di pasar, atau menjadi buruh harian, terseret arus tuduhan dan ketakutan. Masa itu adalah masa transisi. Indonesia baru saja merdeka, masih mencari bentuk, masih belajar menata arah politik dan ideologinya. Di tengah ketegangan antara kekuasaan dan kecurigaan, rakyat menjadi saksi sekaligus korban dari pertarungan ideologi besar yang tak mereka pahami sepenuhnya. Palu, kota yang kini tumbuh dengan wajah modern dan bangunan megah. Namun di balik keindahannya, tersimpan kisah panjang yang jarang diceritakan. Kisah tentang keringat, darah, dan air mata manusia yang menjadi fondasi pembangunan kota ini. 60 tahun silam, setelah gelombang besar peristiwa 1965 mengguncang negeri, ratusan warga Palu ditangkap dan dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia. Tanpa pengadilan, mereka dijadikan tahanan politik. Dipekerjakan tanpa upah, diawasi senjata, dan dipaksa membangun fasilitas publik yang kini kita nikmati setiap hari. Dari tepian Sungai Palu hingga Pelabuhan Pantoloan, dari asrama tentara hingga kantor pemerintahan, semua menyimpan jejak tangan-tangan yang bekerja dalam diam. Mereka adalah saksi bisu dari masa ketika manusia dijadikan alat pembangunan. Inilah kisah tentang mereka, tentang keringat dan darah yang menetes untuk Palu. Indonesia baru saja berdiri di atas puing-puing penjajahan. 17 Agustus 1945 bukan sekadar hari kemerdekaan, tapi awal dari perjalanan panjang bangsa yang masih mencari bentuk. Di jalan-jalan kota, rakyat menyambut kemerdekaan dengan gegap gempita. Namun di balik sorak dan semangat itu, bara pertarungan ideologi mulai menyala. Negeri muda ini dihadapkan pada pilihan besar. Kemana arah bangsa akan dibawa? Ke kapitalisme barat, ke sosialisme timur, atau mencari jalan sendiri, jalan Indonesia. Presiden Soekarno mencoba mempersatukan segalanya dalam satu gagasan besar, Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Ia ingin menyeimbangkan kekuatan politik yang saling mencurigai. Tapi di lapangan, yang terjadi justru sebaliknya. Tiga kekuatan besar itu berjalan dengan kepentingan sendiri-sendiri. PKI, Partai Komunis Indonesia, tumbuh cepat. Dari organisasi politik, buruh hingga tani, mereka menjangkau akar rumput. PKI menjadi partai terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok kala itu. Sementara kalangan militer dan kelompok Islam mulai merasa terancam, ideologi yang dulu hanya jadi wacana, kini menjelma menjadi kekuatan. Pertarungan bukan lagi tentang gagasan, tetapi tentang siapa yang berkuasa. Dalam ketegangan itu, Soekarno berdiri di tengah pusaran. Ia mencoba menjaga keseimbangan, tapi tanah tempatnya berpijak mulai retak. Lalu malam itu tiba, malam yang mengubah sejarah Indonesia selamanya. 30 September 1965, sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Tuduhan segera diarahkan ke Partai Komunis Indonesia. Hanya dalam hitungan jam, suasana berubah drastis. Media, radio, dan selebaran menggema. PKI dalang pembunuhan para jenderal. Kemarahan publik menyebar bagai api. Kekerasan merebak dari Jakarta, menjalar ke Jawa, Bali, Sumatera, hingga Sulawesi. Di mana-mana orang dituduh sebagai anggota PKI. Sebagian benar, sebagian hanya karena fitnah, dendam, atau salah paham. Dalam waktu singkat, bangsa yang baru merdeka ini terperosok dalam kegelapan. Ratusan ribu orang ditangkap, disiksa, dibunuh, atau hilang tanpa jejak. Namun di balik semua hiruk-pikuk itu,
Ada jutaan rakyat kecil yang tak tahu apa-apa. Petani, buruh, guru, tukang kayu, pedagang, mereka hanya ingin hidup tenang. Tapi sejarah tak selalu adil. Banyak di antara mereka yang terseret arus, ditangkap, diseret tanpa pengadilan. Sebagian disiksa, sebagian dipenjara, sebagian lainnya tak pernah kembali. Gelombang itu sampai juga ke timur Nusantara, ke sebuah kota kecil di pesisir Teluk Tomini, Palu. Kota yang tenang, dikelilingi bukit dan sungai. Tempat orang bekerja, berdoa, dan membangun kehidupan sederhana. Tapi setelah tahun 1965, Palu bukan lagi kota yang sama. Ratusan warganya ditangkap, disiksa, dan dijadikan tahanan politik. Mereka dipaksa bekerja membangun kota yang hari ini kita kenal, dengan tangan terikat dan harapan yang terkubur. Inilah kisah tentang mereka, tentang manusia-manusia yang terlupakan oleh sejarah, tentang kerja paksa, penghilangan, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Kisah ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, tetapi tentang luka yang ditinggalkan oleh kekuasaan. Ini adalah kisah tentang Palu, tentang keringat dan darah manusia yang menjadi fondasi kota. Kisah tentang mereka yang bekerja dalam diam agar sejarah tidak kembali berulang. Tahun 1965, kabar dari Jawa melintasi laut. Kapal-kapal dagang, nelayan, dan pos radio membawa berita tentang peristiwa berdarah di Jakarta. Di Palu, orang-orang mulai berbisik tentang jenderal yang dibunuh, tentang PKI, tentang kudeta. Namun yang paling banyak beredar adalah ketakutan. Palu saat itu masih kota kecil, penduduknya sederhana, petani, nelayan, dan pegawai kecil. Mereka tak tahu apa-apa tentang politik tinggi di ibu kota. Namun tiba-tiba hidup mereka berubah. Kabar dari Jawa menjadi alasan bagi operasi di daerah. Militer mengambil alih situasi. Mereka diberi perintah untuk membersihkan unsur-unsur komunis di seluruh Indonesia. Di Palu, perintah itu dijalankan dengan penuh kecurigaan. Siapa saja yang dianggap dekat dengan PKI segera ditangkap. Tak peduli ia guru, petani, atau pegawai biasa. Malam-malam panjang mulai datang. Suara ketukan keras di pintu menjadi momok. Banyak orang diangkut dengan truk tanpa tahu kemana mereka dibawa. Sebagian dijemput malam itu dan tak pernah kembali. Gelombang penangkapan menjalar ke seluruh Sulawesi Tengah. Dari Palu hingga Toli-Toli, dari Sigi sampai Parigi. Para aktivis tani, guru, dan bahkan mereka yang sekadar ikut rapat desa dicap sebagai simpatisan PKI. Tak sedikit dari mereka yang sebenarnya tak tahu apa itu komunisme. Bagi rakyat kecil, PKI hanya sekadar kata yang menakutkan. Satu cap yang bisa menentukan hidup dan mati seseorang. Penjara-penjara mulai penuh. Orang-orang dijejalkan di ruang sempit tanpa pengadilan. Mereka diberi label tahanan politik atau tapol. Bagi sebagian besar tapol di Palu, tak ada surat penangkapan, tak ada pengadilan, hanya perintah lisan dan kecurigaan yang tak pernah diperiksa. Namun penjara bukan akhir dari penderitaan mereka, karena segera mereka akan dijadikan tenaga kerja paksa. Dibawa ke lokasi-lokasi terpencil di sekitar Palu. Dipaksa bekerja dari pagi hingga senja, tanpa bayaran, tanpa kebebasan. Mereka menggali tanah, membuka jalan, membangun tanggul, bahkan gedung pemerintahan. Keringat dan darah mereka menetes di tanah ini, namun nama-nama mereka tak tercatat di buku sejarah. Hanya keluarga yang menunggu dalam diam, berharap satu hari mereka pulang. Bagi para istri dan anak-anak yang ditinggalkan, hidup berubah menjadi penantian panjang. Surat tak pernah datang, berita pun tak ada. Mereka hanya mendengar kabar samar bahwa suami mereka dibawa ke tempat kerja. Namun di balik kata kerja tersimpan makna pahit, kerja paksa. Di tahun-tahun berikutnya, muncul daftar panjang nama-nama lokasi kerja paksa di sekitar Palu. Dari lembah, bukit hingga pinggir sungai. Setidaknya 17 lokasi diidentifikasi. Tempat para tahanan politik dipaksa bekerja tanpa upah. Mereka membangun apa yang hari ini menjadi bagian dari wajah modern Palu.
jalan, jembatan, kantor pemerintahan, bahkan parit-parit irigasi. Kota tumbuh di atas penderitaan manusia. Namun siapa yang mengingat mereka? Nama-nama itu lenyap. Tinggal kisah yang dituturkan pelan dari mulut ke mulut. Kisah tentang kerja, siksaan, dan kehilangan. Kini setengah abad telah berlalu. Palu menjadi kota yang ramai dan modern. Namun bagi sebagian keluarga, setiap jalan, setiap jembatan masih menyimpan kenangan pahit dari masa lalu. Karena mereka tahu, di bawah fondasi beton itu pernah ada keringat, darah, dan air mata manusia. Disinilah kisah itu dimulai, tentang 17 lokasi kerja paksa di Palu. Tentang manusia yang dipaksa bekerja atas nama negara. Tentang mereka yang tak menuntut balas, hanya ingin dikenang. Di balik tenangnya Sungai Palu, di balik hiruk pikuk kota yang kini terus bertumbuh, ada kisah yang nyaris terlupakan. Kisah tentang mereka yang dijadikan buruh tanpa suara, tanpa upah, tanpa pengadilan. Mereka disebut tahanan politik, Tapol 65. Namun bagi sejarah, mereka adalah pekerja paksa yang membangun fondasi kota Palu dengan keringat dan darahnya sendiri. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tragedi 1965 yang bermula di Jakarta menjalar ke seluruh penjuru negeri. Gelombang penangkapan menyapu semua yang dianggap terlibat atau bersimpati pada Partai Komunis Indonesia. Di Palu, penangkapan berlangsung dalam 4 gelombang. Dimulai di akhir tahun 1965, lalu berlanjut pada 1966 sampai 1967, kembali terjadi pada 1969 sampai 1970, dan memuncak lagi di tahun 1971, 1975 dengan tuduhan PKI Gaya Baru. Tidak ada pembantaian besar-besaran di sini seperti di Jawa atau Bali. Namun penderitaan tetap hadir dalam bentuk lain. Kerja paksa yang menindas dan menghancurkan kehidupan banyak orang. Dari penelusuran solidaritas korban pelanggaran HAM Sulawesi Tengah, ditemukan 17 lokasi kerja paksa di Palu. Disinilah para tahanan politik dipaksa bekerja dari pagi hingga malam, membangun jalan, jembatan, kantor, hingga pelabuhan. Satu persatu kita telusuri jejaknya. Komando Kali Palu, KKP. Inilah proyek pertama, Komando Kali Palu. Dimulai tahun 1960, 6 hingga 1967 di bantaran Sungai Palu, Kelurahan Ujuna. Ratusan tapol dikerahkan membendung sungai untuk mencegah banjir yang sering melanda kawasan Lere dan Baru. Batu diangkut dari Buluri, kayu bronjong dari Sibowi, diawasi ketat oleh perwira Korem 132 Tadulako. Disinilah kerja paksa pertama kali dimulai, keras berat tanpa upah tanpa jeda. 2. Jalan Basuki Rahmat. Tahun 1968 hingga 1970, para tapol dipaksa membuka Jalan Basuki Rahmat di Kelurahan Tatura Utara dan Birobuli Utara. Sekitar 100 orang dikerahkan, bergantian setiap 10 hari. Mereka tidur di lantai sekolah dasar, makan dari beras dan lauk seadanya. Di bawah pengawasan Yonif 711 Raksatama, jalan itu terbentang, menjadi salah satu jalur utama Palu hari ini. Jalan Abdurrahman Saleh. Masih di tahun yang sama, mereka membuka Jalan Abdurrahman Saleh, akses menuju Bandara Mutiara. Tanpa alat berat, hanya dengan cangkul dan skop, mereka menggali dan meratakan tanah berbatu. Suatu kerja besar yang lahir dari tubuh yang lemah dan perut yang lapar. 4. Detasmen Perlengkapan Denpal, Palu. Tahun 1969, para tapol bekerja di Detasmen Perlengkapan Denpal di Jalan Patimura, Kelurahan Lolu Utara. Bangunan berukuran 8 kali 6 meter direhab selama 3 bulan.
Sebagian membongkar dinding, sebagian memasang plafon. Semua dilakukan di bawah pengawasan militer. Mereka yang membangun tak pernah tahu untuk siapa bangunan itu diperuntukkan. 5. Bandara Mutiara Palu. Tahun 1972, proyek besar berikutnya dimulai, Bandara Mutiara Palu. Para tapol mengangkut batu dari sungai di Buluri dengan truk militer. Mereka bekerja di bawah terik matahari, menguatkan landasan pacu tempat pesawat kini hilir mudik. Tak ada upah, tak ada penghargaan, hanya keringat yang terserap tanah Palu. 6. Asrama TNI Birobuli. Masih di tahun 1972, para tapol membangun asrama TNI Birobuli di Jalan Abdurrahman Saleh. Di tempat itu mereka menumpuk batu, menyusun bata, menyiapkan bangunan untuk mereka yang menjadi penjaga sekaligus pengawasnya. 7. Menara TVRI Palu. Antara 1972 hingga 1973, para tapol mendirikan Menara TVRI Palu. Mereka menggali pondasi, memancang menara logam yang menjulang tinggi. Kini menara itu menjadi simbol komunikasi dan kemajuan, namun sejarahnya dibangun di atas kerja paksa para tahanan. 8. Gedung Manggala Sakti. Masih di kawasan Jalan Sudirman, para tapol membangun Gedung Manggala Sakti, bagian dari kompleks Korem 132 Tadulako. Sekitar tahun 1972, mereka bekerja siang malam tanpa waktu istirahat cukup. Gedung itu berdiri tegak hingga kini, saksi bisu tangan-tangan yang tak pernah tercatat dalam sejarah resmi. 9. Asrama Korem Tanamodindi. Sekitar tahun yang sama, berdirilah Asrama Korem Tanamodindi di Jalan Juanda. Dindingnya disusun dari batu bata yang diangkat oleh para tahanan. Bangunan yang dulu penuh perintah, kini sunyi. Namun jejaknya tetap hidup di ingatan mereka yang pernah di sana. Kantor Korem 132 Tadulako. Tahun 1972 hingga 1973, para tapol membangun kantor Korem 132 Tadulako. Desainnya digambar oleh Marzuki, seorang tahanan yang dulu bekerja di Dinas PU Poso. 60 orang tapol bekerja bergantian selama 12 jam tanpa waktu istirahat. Selain membangun gedung utama, mereka juga membuat seluruh mobiler kantor, meja, kursi, dan lemari. Mereka membangun tempat kekuasaan, tapi tak pernah merasakan keadilan. 11. Aula Batalion 711 Raksatama. Masih di tahun yang sama, 1972 sampai 1973, mereka juga membangun Aula Batalion 711 Raksatama di Jalan Emi Sailan. Di tempat itu, banyak apel militer dan rapat komando berlangsung. Namun tak ada satupun upacara penghormatan untuk para pembangunnya. 12. Perumahan Gubernur. Tahun 1973, sekitar 40 orang tapol bekerja membangun perumahan gubernur. Pondasinya diletakkan di atas akar sagu dan kelapa. Dikerjakan 4 bulan penuh. Diawasi oleh Peltu Hontong, para tahanan berbagi tugas, membuat batako, kusen, dan menyusun batu. Lokasinya kini berada di sekitar Jalan Kartini, Kelurahan Lolu Selatan. 13 Jalan Veteran. Tahun 1975, mereka kembali dipanggil untuk membangun Jalan Veteran di Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore. Panjang jalan 5 km, dikerjakan 1 hingga 2 bulan. Para pekerja mendapat uang seadanya untuk membeli lauk dan susu, diawasi oleh Serma Rukiman dari polisi militer. Sebuah ironi, jalan bernama Veteran dibangun oleh mereka yang dianggap musuh negara. Ke-14, Pelabuhan Pantoloan. Masih di tahun 1975, proyek besar lainnya adalah Pelabuhan Pantoloan. Para wajib lapor dari Pantoloan dan Pantoloan Boya bekerja membuat dermaga. Mereka bekerja di bawah panas laut dan lumpur asin, membangun jalur penting ekonomi Palu hingga kini. 15.
Taman Gor Palu. Di tahun yang sama, para tahanan bekerja di Taman GOR Palu. Selama 2 hingga 3 minggu, mereka menggali tanah, memasang instalasi kabel, dan menyiapkan lampu taman. Pekerjaan ringan di atas luka yang berat. 16. Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Sekitar tahun 1975 pula, mereka diperintahkan mengecat kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Selama sebulan mereka bekerja dari pagi hingga sore, lalu kembali tidur di penjara. Tak ada nama mereka dalam daftar pekerja, hanya noda cat yang tertinggal di tangan. Ke-17. Kantor Wali Kota Palu. Tahun 1978. Proyek terakhir, kantor Wali Kota Palu dibangun oleh sekitar 20 tapol bersama narapidana dari Rutan Palu. Mereka membuka lahan, menebang 100 pohon kelapa, dan menyiapkan pondasi. Mereka tidur di barak, makan seadanya, dan bekerja tanpa upah selama setahun penuh. Ketika proyek selesai, banyak dari mereka tak pernah kembali ke rumah. Sebagian meninggal dalam diam, sebagian hidup membawa luka yang tak bisa dihapus. 17 lokasi kerja paksa itu kini telah berubah rupa. Jalan-jalan ramai, bandara sibuk, pelabuhan berdetak, kantor-kantor berdiri megah. Namun di bawahnya masih tertanam kisah orang-orang yang terampas haknya. Mereka bukan pemberontak, bukan penjahat. Mereka adalah bagian dari bangsa ini yang dihukum oleh ketakutan dan politik kekuasaan. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap bangunan, setiap jembatan, setiap jalan, ada cerita manusia yang tak boleh dilupakan. Kini, setelah puluhan tahun berlalu, suara mereka perlahan muncul kembali. Bukan untuk menuntut balas, tapi untuk menuntut diingat. Namun saudara-saudara, tahun 2012 sebuah peristiwa langka terjadi di Kota Palu. Untuk pertama kalinya, seorang pejabat publik berdiri di hadapan para korban peristiwa 1965 dan meminta maaf. Ia adalah Rusdi Mastura, Wali Kota Palu saat itu. Dalam pidatonya ia berkata dengan suara bergetar, bangsa ini harus belajar mengakui kesalahan masa lalu. Rusdi Mastura, yang di masa mudanya pernah menjadi anggota pramuka, mengaku pernah membantu tentara mengawasi para tahanan politik. Rasa bersalah itu menghantui dirinya bertahun-tahun. Dan di hadapan para penyintas, ia menundukkan kepala sebagai tanda penyesalan yang tulus. Seorang penyintas berkata pelan, menurut saya beliau pemimpin yang berani. Dia tidak malu mengakui kesalahan. Kami menghargai itu. Permintaan maaf itu tak berhenti di kata-kata. Ia kemudian dikukuhkan secara hukum melalui peraturan Wali Kota Palu. Tahun 2013 tentang pemulihan hak-hak korban, pelanggaran HAM berat. Melalui aturan itu, keluarga korban mulai mendapat bantuan, usaha kecil, beasiswa untuk anak-anak mereka, dan layanan kesehatan. Langkah kecil, tapi sangat bermakna, karena dari Palulah, rekonsiliasi sejarah itu mulai terbuka. Tahun 2022, Presiden Joko Widodo akhirnya menyatakan pengakuan resmi atas pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk tragedi 1965 sampai 1966. Bagi sebagian keluarga korban, pengakuan itu seperti cahaya di ujung gelap yang panjang. Namun bagi yang lain, luka itu belum juga sembuh. Anak dari Abdul Rahman Daeng Maselo berujar lirih, kami sudah menerima bantuan, tapi ayah saya belum ditemukan. Kami ingin tahu di mana dia dikubur. Puluhan tahun telah berlalu. Negara telah meminta maaf, bantuan telah diberikan, namun penantian mereka belum benar-benar berakhir. Bagi keluarga korban, pengakuan bukan sekadar soal uang atau santunan. Ini adalah tentang kebenaran, tentang nama-nama yang harus dipulihkan, dan tentang sejarah yang harus ditulis ulang dengan jujur. Mereka tidak ingin dendam. Mereka hanya ingin bangsa ini belajar agar generasi muda tahu bahwa di balik jalan-jalan yang kita lalui hari ini, ada jejak manusia yang dulu dilupakan. Waktu memang telah berjalan jauh, tapi luka itu belum benar-benar kering. Dan selama nama-nama mereka belum dipulihkan, sejarah bangsa ini pun belum lengkap. Suara mereka mungkin pelan, tapi tak akan pernah padam.